Sekali lagi saya mau katakan Bapak Mama, kalau kita hadir pada saat ini semata-mata hanya karena anugerah. Bukan karena hebat, bukan karena kepintaran kita, tetapi hanya karena kebenaran. Banyak orang yang pada saat ini tidak menikmati ibadah bersama-sama. Banyak orang yang tidak datang beribadah kepada Tuhan dengan berbagai alasan. Tetapi ada juga yang tidak menikmati kehadiran Tuhan karena sakit. Tetapi kita yang hadir pada saat ini, Tuhan masih mempercayai kekuatan dan nafsu. Halo Bapak Ibu. Hai. Seandainya saja Tuhan suruh bayar nafas yang kita hirup, yang kita keluar, sudah berat uang miliar yang kita bayar. Tetapi Tuhan kasih berat. Tuhan kasih cuma-cuma. Tetapi kita menggunakan kesempatan nafas kehidupan ini kadang-kadang dengan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan pada saat ini yang kita sama-sama renungkan. Saya memberikan tema bahwa teguhkan hatimu, Tuhan ada bersama. Sekali lagi, teguhkan hatimu, Tuhan ada bersamamu. Kalau bahasa rejewanya, pakat topong kami ada wajib. Ini orang lain. Jangan pernah bimbang menjalani kehidupan. Jangan pernah ragu menjalani kehidupan. Jangan pernah putus asa untuk melangkah. Karena apa? Ada Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan kita zaman sekarang ini semakin berat. Ada banyak tuntutan hidup yang harus kita penuhi. Para petani harus bekerja keras, harus bekerja sekuat tenaga untuk bekerja, membersihkan lahan sawah, membersihkan lahan kebun, mengurus tiap ternak, harus menguras tenaga dan pikiran. Pede orang pagone, pede pagarawan, mana kayak kadang-kadang secara manusia Bapak Ibu itu membuat waktu kita, membuat tenaga kita, kadang-kadang kita patah semangat. Patah pemilik yang betul yang kontak. Juga para guru-guru harus bekerja keras mempersiapkan segala bahan-bahan ajar untuk para pendidik-pendidik. Sekarang Bapak Mama bukan lagi murid-murid yang belajar, guru yang belajar. Kalau kita lihat sekarang di luar itu guru, kita belajar. Pak Awe Malek itu stop. Wah, di murid-murid kata tergolong, akan terbenangku. Hai benek Pak, bikin ujian pasti memang pendek keras. Bikin ini pasti memang terus. Wah, yang mulai guru nang setengah mati, yang baik politik bukan kata apa dia dalam pengajaran karena sisian. Sekarang ini zaman-zaman anak-anak yang anggap remeh pendidikan. Kalau kami zaman yang kami dulu berbangsa, kita pernah sekolah SD di sekolah. Kalau tidak masuk sekolah, biar tidak masuk. Yang penting kita lulus dia bulan. Sekarang juga murid begitu. Biar Bapak Ibu tidak apa ngajar, yang penting pasti di mana kita lulus. Sekarang kalau anak-anak tidak ujian tidak apa, guru-guru bilang di rumah supaya apa? Supaya ujian.
Why na yan nag-aayos ko eh? Istilah kasar mengenai patiliran memang patiliran ron. Rupa dia memang mereka buku yang apa? Tetapi itulah sekarang. Tantangan pada saat ini Bapak Mama. Kadang-kadang harus menguras kekuatan kita. Diperhadapkan berbagai tantangan hidup. Diperhadapkan dengan berbagai perubahan-perubahan. Zaman modern. Sekarang sistemnya ada semua. Sistemnya Zoom semua. Tidak ada lagi yang pakai namanya Al-Quran. Sekarang tidak boleh, tidak fokus yang bertanya. Benar tidak betul. Sehingga apa? Saya katakan itu membutuhkan waktu, membutuhkan kesiapan mental yang baik untuk kita menghadapi sama-sama modern bangsa. Bukan cuma saja mental yang baik, tetapi bagaimana tindakan kita mengaplikasikan segala perubahan-perubahan zaman pada saat ini. Bagaimana kita membedakan mana perubahan-perubahan yang membawa dampak positif bagi kita. Kadang-kadang kita katakan bagi jaga dua, jaga dua. Yang penting kita katakan, yang penting kami tolong, yang penting saya hidup. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan zaman-zaman sangat berubah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Asa dalam masa pemerintahannya juga bergumul dengan persoalan yang sangat sulit, yaitu penyembah berhala. Raja Asa ini adalah raja yang sedang bergumul dengan bangsa yang pada saat ini bangsa Yahudi. Karena orang-orang yang ada dalam bangsa Yahudi pada saat itu adalah mereka adalah orang-orang penyembah berhala. Makanya dalam firman Tuhan ayatnya yang pertama kali Tuhan melalui Nabi Asyariah dipakai Tuhan. Kemudian dia dekat dengan Raja Asa, memberitahukan Raja Asa supaya bangsa itu, Raja Asa harus memulihkan keadaan bangsa pada saat itu, supaya bangsa pada saat itu harus mencari Tuhan. Bukan lagi mencari patung-patung menyembah berhala. Bapak Mama dengan kewenya berapa puluh tahun, beribu tahun orang-orang menyembah berhala. Sampai pada saat ini pun masih ada orang yang menyembah. Kadang-kadang kalau kita baca firman Tuhan ini Bapak Mama, lebih banyak kata-kata yang berkata bahwa berhala jangan menyembah, berhala jangan menyembah patung. Karena apa? Karena itu kekecilan bagi Tuhan. Aku membenci dengan orang lain. Kadang-kadang kita itu yang ada pada saat ini, kadang-kadang kita mempercayai mitos. Mitos yang sama seperti adalah istilah dari politik. Kondisi terjadi, saya tahu kalau di BJW, kalau tangan kanan itu gatal, itu dapat tuh ada bentuk. Kalau di sini begitu juga. Begitu juga Pak, ada yang masih percaya itu, masih ada. Kalau tangan kiri yang gatal berarti apa? Pengeluaran. Kalau semua barang-barang mahal. Kadang-kadang hal-hal yang begitu kita anggap spare dan kita juga percaya. Ya kalau kita
Tapi di pakaian dalam tidak bisa. Bukan dulu. Kalau kita yang jadi bangun, kalau semua orang yang ada di Jakarta membalikkan semua pakaian dalam, mungkin tidak akan terjadi banjir. Itu mitos bagaimana? Kadang-kadang kepada adalah terangnya. Membuat waktu orang yang kabur di mana teknik. Apa karena yang ambil kerja. Itu kan mitos yang ada di sekitar kita, yang mungkin kita sekali percaya. Banyak yang mengaku istilah itu apa? Apa yang mau dia berkata orang yang itu pasti sudah orang yang mungkin dari pengalaman yang mereka pasti itu baik itu adalah hal-hal yang sederhana banget yang kita perlu. Tetapi Tuhan mengatakan itu kekecilan bagiku. Tidak itu tidak perkara yang penting Bapak. Hanya semuanya itu berasal dari dan Bapak jangan percaya mengambil kepentingan saya. Tidak ada. Tidak ada. Atau juga sekarang kita bertanya kita semua yang ada saat ini. Kita sedang bergumul pena undang, pena WE. Kadang-kadang patah capek atau apa kadang-kadang ketika ada nanti apa membunuh iman apa pula. Yakin mekulang sama KBE. Kakak berkolah teman. Tak ikut dia. Ini keburukan dia boleh baik orang lain satu dia. Kalau dia kalau sebenarnya katanya ini kakak berkolah lagi teman yang boleh naik bukan galah lagi kalau ini kok galah. Ini kok kapan ini hanya dia dengan baik nanti lebih mulai menjadi kita nyaca lebih baik. Kadang-kadang kita perlu disiram aku di pada kubur tidak tahu siapa yang mana. Namun dia yang proyek mereka katanya. Bagaimana kita berpikir sederhana saja. Atau kalau pada dengan agama mereka bukan ya. Tidak demikian memang. Pada masih hari orang yang boleh dilakukan pengalaman semua terbaru. Jadi saya mengatakan seperti bangsa yang pada saat itu yang sedang menyembah berhala, yang sedang menyembah patung-patung dewi, tetapi asal dipakai Tuhan untuk memerintahkan bangsa yang sudah bertobat. Bahkan ayat yang kita baca tadi, ayatnya yang ke-6, Raja Asa berani mengecat nenek suri, yaitu karena apa? Karena nenek surinya ini Mama, dia membuat patung yang kecil. Tuhan memakai Raja Asa untuk menghancurkan segala macam berhala-berhala, untuk menghancurkan segala patung-patung bangsa. Di ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, sekalipun bukti-bukti pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umur. Raja Asa tidak takut kepada orang-orang pada saat itu. Raja Asa tidak peduli dengan orang-orang pada saat itu. Tetapi dia berani mengatakan, dia berani
Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, teguhkan hati, Tuhan ada bersama kita. Teguhkan hati berarti tetap kuat dan tidak goyah di tengah-tengah kesulitan atau godaan. Memang tidak mudah untuk tetap menahan diri di saat memang tidak gampang untuk menahan diri, untuk menahan ego, menahan segala kemauan-kemauan yang ada dalam hati, untuk tetap setia, tidak gampang. Makanya ini kita mau menggunakan kesempatan yang ada Bapak Mama. Kalau masuk pemimpin kita tadi dalam Yesaya 56 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia hidup. Supaya apa? Ketika kita mencari Tuhan, tidak mencari perhal-perhal yang lain, tidak mencari Allah-Allah lain dalam kehidupan kita, hanya Tuhan yang kita cari, sanggup selamat kehidupan. Sang pemberi kebebasan bagi kita, yang melepaskan kita dari setiap pergumulan-pergumulan kita, yang memberi kita kekuatan ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh kita. Dia adalah Allah pemberi bagi saya. Atawai bola meraya, atawai bola meraya, bola meraya. Saya selalu katakan bahwa dalam pernah mungkin adalah bola meraya. Para pemain tantangan hidup, para pemain persoalan hidup, tidak membuat hatinya berpaling daripada Tuhan, tetapi tetap hatinya tetap teguh. Langkahnya tidak pernah goyah untuk kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang dihadapkan pada situasi untuk melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan kehidupan, dia mengetahui kadang-kadang dia melakukan tindakan yang mungkin membahayakan dirinya sendiri. Dia tetap melakukan karena hatinya ini mudah digoyahkan, langkahnya mudah digoyahkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam perjalanan kehidupan kita pribadi dan pribadi, firman Tuhan, jangan sampai kita selalu mencampur baurkan ketika kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Dia, menyembah Tuhan, menyembahkan. Bapak Ibu kadang-kadang atau titik kalau dia menyembah berhala, menyembah patung, kadang-kadang juga ada yang tidak terima. Tetapi seperti Nabi Asa, firman Tuhan mengatakan, siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang disampaikan. Firman Tuhan bukan mitos, tetapi kenyataan. Firman Tuhan tidak pernah bohong, teman-teman. Kadang-kadang itu tapak atau hati baik katakan ini. Kalau Bapak dari malam, Bapak nulis bahwa firman Tuhan di Pastori dalam Matius 7 ayat yang ke-24 ada dua penjelasan. Orang yang mendengar dan setia melakukan itu orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Jadi kalau hujan angin, rumah itu tidak pernah goyah. Tetapi orang yang mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa orang itu bohong.
Sudah bodoh ketika hujan angin runtuh rumah. Karena apa? Karena dia mendirikan rumah di atas pasir. Sama yang kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak setia untuk mendengar. Amin. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita setia untuk melakukan? Apakah kita setia mencari Tuhan? Itu masih pertanyaan berat bagi saya. Kadang-kadang kita berpikir yang penting kurangnya baik. Yang penting salah satu sebagian. Kadang-kadang kita berpikir tidak memang ada tentara sempurna. Halo Bapak Ibu. Masih semangat? Kalau dalam Yakobus semangat dan nama Yakobus bersama. Berlaku berdasarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu berbeda. Tetapi kadang-kadang orang mendengar firman Tuhan. Kalau Yakobus pasal 2 mengatakan itu sama dengan hanya orang yang pergi bercermin di depan pintu atau cermin. Seperti dia pulang dan dia lupa kembali itu visi apa bentuk muka ini. Kenapa dia? Makanya dia bolak-balik bercermin sama hanya dengan kehidupan. Kalau kita hanya sekedar dengar firman Tuhan, bagaimana para pembela orang yang main macam itu apa itu? Karena apa? Tidak ada kesetiaan dan ketulusan. Halo Mama. Hai. Bapak juga yang masuk berdebat. Masuk tahu betul. Kalau mau mengatakan bagaimana kalau baca di kesaksian mau tahu itu ada orang dia kesaksian bahwa setan itu mulai bekerja kalau dalam ibadah minggu itu pas minggu. Ada berapa setan bekerja mengganggu apa? Mengganggu pikiran yang bagaimana, saya yang bagaimana, mengganggu hati yang bagaimana, apa yang awal kalau mau mengatakan nah apa? Kalau kurang berdoa ada itu setan yang bekerja. Tapi kalau bapak kalau mau dengar kesaksian yang ngomong, pokoknya apa? Itu main, nanti setan itu ngomong. Pokoknya apa? Kalau sudah berdoa itu setan sudah yang bekerja. Sehingga dia kalau maka kalau mau ada kesaksian yang ngomong, lakukan dulu. Halo bapak. Teguhkan hati juga berani bertobat dalam segala masalah. Meneguhkan hati berpaling kepada Tuhan sang pemberi jalan yang benar. Meneguhkan hati tidak lagi mencari ala-ala lain, berfokus kepada Tuhan yang ada di dalam. Kenapa Tuhan suruh meneguhkan hati pertama? Setiap perjalanan kita pasti ada tantangan. Pakai itu liwat dengan orang. Ketika kita tetap meneguhkan hati pertama. Di ayatnya yang ke-15 firman Tuhan berkata bahwa seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu. Karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan berkenan di tubuh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka segala puji. Luar biasa. Yang tadinya orang-orang yang hidup dalam penyembah berhala, ketika melalui Nabi As, mereka bersedia ditegur, mereka bersedia untuk berpaling kepada Tuhan, sehingga ketika mereka bersedia memberikan diri kembali
Di situ firman Tuhan menanam. Tuhan menyediakan apa keamanan bagi mereka di segala benci. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tidak membiarkan hati kita digoyahkan, ketika kita tetap teguh untuk bertobat kepada Tuhan, ada bonus dari Tuhan. Amin. Dan bonus itu cuma saya yang berpikir dengan Tuhan. Luar biasa. Dia sudah mengampuni kita, sudah menegur kita, nanti yang dapat tawain barang-barang, tetapi dia juga bukan Allah yang tetapi dia Allah yang tetap menyediakan bonusnya. Bonusnya adalah kehidupan. Ya. Amin. Amin. Halo Bapak Mama. Kita bersedia untuk mendengarkan firman. Biar kita pulang berkata, kita mau di sini. Apa perlu kita marah? Apa namanya pulang istri dari jalan saya? Coba bikin barang sini dulu. Coba ayo hantar kan? Tidak santai. Ketika kita santai kalau kita akhirnya dia Mama Ensa dulu udah begini terus udah tidak begini sudah lihat Mama Ensa langsung begini tidak boleh apa saya akan bekerja tadi teguhkan hati Tuhan bersama. Yang kedua teguhkan hati untuk bertobat kepada Tuhan. tidak ada orang terhalik sudah kita yang jadi aplikasinya firman Tuhan ini Bapak-Bapak. Kita semua menyadari di dalam kita menjalani kehidupan kita pribadi tersebut. Tantangan itu jangan pernah habis. Saya selalu ibaratkan masalah tantangan itu seperti kereta api. Kalau lihat kereta api, kereta api kan panjang kereta api. Penampakan pun bukan iya kan? Itu dia tidak tahu. Tetapi dia kesan sama ada dengan masalah. Tetapi kalau dia masalah pun begini, tetapi percaya masalah itu dibuat untuk menghantar itu sampai kepada Yesus. Amin. Jadi happy aja kalau ada masalah pertama, enjoy ya. Saya pernah buat status dan jangan pernah pikir tentang masalah. Karena masalah tidak pernah pikir sama kita ini. Atau ada yang masalah pikir Bapak Ibu? Ada? Tidak ada. Makanya jangan pikir di masalah ada Bapak ya. Yang kita pikir adalah bagaimana kita terus berjalan untuk kehidupan ini. Amin. Tidak membuat hati kita goyah. Kalau firman Tuhan dalam kita jadi Yesaya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku akan menyertai. Aku akan berikan kemenangan demi kemenangan, asalkan kita meneguhkan hati. Ketika kita meneguhkan hati, Tuhan akan terus membuat kita naik dan bukan dengan itu. Ketika kita meneguhkan hati kita mencari Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati, ketika kita selalu mencari Tuhan, bukan hati Tuhan. Apa itu? Amin. Biar Tuhan dan Bapak Ibu tidak ada soal kita. Biar Tuhan mengangkat, tidak ada soal. Karena kita bersama-sama
bersama waktu bersama waktu percaya. Amin. Amin. Yang percaya sekali ini juga.